kitabullah dan sunnah Rasulullah, Yeah. bukan hadis Rasul. Hadis Rasul banyak kan hadis Israeliat, Ustaz. Ya kan? Banyak hadis yang ada yang misalnya sampai contohnya. Ada Ustaz berikan ceramah. Saudara-saudara jemaah itu bertanya gitu. Di Rumah Sakit Endamir itu 6 orang malaikat menunggu mencari nyawa gitu. Ya Ustaz 6 orang. Masa dilihat oleh Ustaz itu banyak itu hadis kan? Dari mana dapatnya? Jadi dalam hal ini kita, bagi saya Ustaz ya, saya hanya berpegang teguh kepada agama bagi orang berakal, kata Rasulullah. Tidak ada agama bagi orang tidak berakal. Ini saya gunakan akal saya, tentu akal yang sehat, bukan akal bulus itu kan. Ya. Jadi tapi ini terserah pada orang tuanya, asal dia tuh mendidik anak itu sesuai dengan Islamnya. Majusi, Nasrani, Yahudi, tergantung anak itu tergantung orang tua dan didikan orang tuanya. Walaupun dia masuk pesantren, tapi kalau punya bajingan macam itu teroris itu, apa itu salah salah kaprah. Jadi tergantung pada jadi bergantung pada lihat nawa itu dari orang tuanya. Itu pendapat saya. Jadi saya setuju apapun diberikan pada anaknya oleh orang tua itu, terutama pada cicit sekarang kan, saya setuju. Asal ini jangan sampai jadi Majusi, Nasrani, Yahudi anak tidak. Saya nggak mau itu. Asal dididik. Dari situlah kata kan, yang doa kita kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Jadi diberikan keturunan yang yang akan mati, menunjukkan mata jadi iman bagi orang sekitarnya. Itu yang kita harapkan ya kan. Progres kita mengatakan orang itu biasa. Jadi ini berapa saya tadi, apa kita biasakan kita diskusi itu untuk mencari kan, lebih mantap gimana kita. Jadi maaf saja kalau saya benar. Makanya saya pun seperti itu Pak. Saya juga tidak mau kalau melakukan ritual-ritual itu berdasarkan adat. Ya, contoh, kan ada orang yang akikah ini pakai daun-daun yang dingin-dingin, pakai air kelapa, sudah itu nanti ada pakai macam-macam kan? Ya, tapi contohnya yang di Bandung ini kan Sultan Hamengkubuwono X. Contohnya itu sudah jauh di Islam itu. Kalau sudah jauh dimandikan sekarang itu kan orang mandi itu kan dari budaya orang lain. Terus siraman itu sudah melanggar itu. Ya kan? Kan menurut saya, tetapi ya itu adat namanya kan. Apa kita? Tapi kita kan bisa juga Pak sebenarnya adat itu kan bisa kita robah ketika kita bisa mengambil keputusan. Iya. Kalau memang itu kejadiannya di keluarga kita, kenapa tidak bisa kita robah? Contoh, waktu bapak saya meninggal di kampung saya itu kan adatnya orang meninggal ini pulang dari kubur makan dulu. Sudah itu malam pertama makan bubur, malam kedua makan lontong, malam ketiga makan nasi. Nah, sudah itu saya robah. Pas pulang dari kubur, saya tidak ajak mereka makan ke rumah. Cuman yang datang silahkan, tapi tidak saya umumkan. Malam yang pertama, mereka datang baca Al-Quran, bukan baca Yasin. Baca Al-Quran mulai Al-Fatihah. Selesai acara itu tidak disiapkan hidangan. Ternyata malam kedua nggak datang lagi Pak. Saya sepakat. Waktu orang tua saya meninggal, saya aduh, saya datang. Itu adik saya, Ustaz Mirsa, itu adik kandung saya, mungkin Mirsa, itu adik kandung saya. Di waktu bapak saya meninggal, di rumah itu Daun Budi, waduh, Ramadan, sampai di Sentil, itu lihat anak yang datang dari Manado, yang Ustaz, tapi kok tidak masuk karena, apa tuh, jiki-jiki di sini, bapak, menjual di Nongkolah itu Ramadan, kan. Kami presiden gini, kalau sudah meninggal seseorang hanya tinggal 3 hal, yaitu amalnya, ilmu yang diamalkan dan doa anak yang saleh. Jadi ada salah itu akan kami cuek saja. Sampai mana itu mana itu sudah kerja anak-anak itu, bodoh amat gitu. Kita memegang pada ajaran benar, bukan asal menyenangkan orang banyak itu apa? Ya, itu dia. Ya kan kalau menyenangkan orang banyak. Jadi kalau sudah ria itu sudah
sudah dosa itu kan. Terus Itu menurut saya. Jadi mohon maaf ya kalau istilahnya saya orang tua ini agak lain pendapatnya sedikit ya. itu tidak lain itu, Ya. itu memang yang benar. Iya. Soalnya Pendapat yang benar. saya ini manui Islam Pak ya, karena saya di Manado hampir 40 tahun di Manado. Waktu saya pertama kali di Manado itu hampir tiap minggu pastor, pendeta datang ke rumah saya. Saya biasa berpikir, saya ini siapa sebenarnya? Iya, iya. Saya belajar sendiri Islam. Saya belajar sendiri. Karena saya juga dari HMI ya. Saya belajar sampai sebetulnya. Jadi waktu saya memberikan ceramah di masjid kampus itu, gaya saya lain, ilmiah yang saya uraikan secara ilmiah agama. Semua mahasiswa itu begini menjawab saya. Jika ada acara apanya bagi mahasiswa Islam, saya selalu minta-mintakan ceramah. Karena yang saya kupas itu adalah ilmu pengetahuan disesuaikan dengan agama. Bukan seperti yang tadi Pak Ustadz yang itu, yang kata Masjid Jamil itu ada nama malaikat yang surat dengarnya ada dalam hati orang meninggal itu seperti lain dan Allah, yang lain untuk ada orang lain itu bisa dengar itu yang kita bohong gitu. Jadi daerah kalau kiranya saat ini orang manusia Indonesia ini sudah brutal, tawuran kiri kanan, yang sekarang bunuh-bunuh, dan segala macam karena salah kaprah itu. Dari ceramah-ceramah berikan, belajarlah Islam itu yang benar, yang kafah kata itu Ustaz kan, banyak Islam sudah kafah. Tak pelajari Al-Quran itu, karena itu pegangan kita dunia akhirat. Karena Al-Quran itu kan hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Islam itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa. Oleh sebab itu orang yang non-Islam, yang belajar Islam, kemudian dia terbuka dia, betul-betul Islam itu mantap, nggak seperti kita. Ya. Saya itu sama tanya, Ihsan. Saya setuju Ihsan, tapi jangan menunjukkan kita di sini di kumpulan, salah satu kumpulan kita kan surah Asar sampai maghrib pasti juga orang. Saya pikir untuk kedua kalinya saya akan datang. Memang biar orang itu benci sama saya, asal jangan Allah yang benci sama saya. Sama saya ini sudah tua 78 tahun ini. Kalau saya hilang tindak suara maghrib saya, udah ruginya bukan main lah. Karena saya tinggal biar orang marah sama saya, asal Allah jangan marah sama saya. Terus doa kunut yang tidak pernah itu kan, salah satu doa kunut katakan tidak hina orang muliakan Allah dan tidak mulia orang yang muliakan Allah. Itu pegang saya. Kami berkumpul sama dalam pengajian. Kami belajar membaca menulis. Semoga Allah berkati. Kami belajar membaca menulis. Semoga Allah berkati. Di sini kami berkumpul sama dalam pengajian. Kami belajar membaca menulis. Semoga Allah berkati. Kami belajar membaca menulis. Semoga Allah berkati. Ilmu itu jadi cahaya mengetahui, melihat, yang maha berkehendak, kehendaknya tertulis semuanya. Tuhan boleh mengadakan dan mentiadakan. Allah adalah Tuhan kita. Dia mencipta dunia akhirat dan semua manusia segala-galanya. Dia yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar, mematikan dan menghidupkan semua yang bernyawa, hukum dengan keadilannya dunia dan akhirat, di dunia dan akhirat, di dunia dan akhirat. Panggilnya Umi ya, nggak
Tuhan kita, Dia mencipta dunia akhirat dan seluruh isinya, manusia dan segala-galanya. Dia yang Maha Berkuasa, yang Maha Mengetahui, Maha Melihat, yang Maha Mendengar, yang Maha Berkehendak, kehendaknya tertulis semuanya. Tuhan boleh mengadakan dan mentiadakan. Allah adalah Tuhan kita, Dia mencipta dunia akhirat dan seluruh isinya, manusia dan segala-galanya. Dia yang Maha Berkuasa, yang Maha Mengetahui, yang Maha Melihat, yang Maha diperintahkan Allah untuk hambanya, wajib diketahui 25 sahaja. Sifat terpuji wajib. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qini sini kemala faruq sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada keluarga besar Tema dan Tabiah. Pada hari ini kita akan melaksanakan akikah dari putri, cucu ataupun cicit. Oke, dengan Ustadz kita hari ini, Ustadz Ariswan, alhamdulillah sudah hadir. Selain kepada saudara-saudara yang lain, kita ucapkan juga terima kasih kepada spesial pada Tante Tini sudah mempersiapkan makanan. Untuk cara selanjutnya, sebelum kita serahkan kepada Ustadz, kita minta sepatah kata dari Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati keluarga besar Rizky Ibasid dan keluarga besar Pak Nedi Ramai Pak Alamsa, dan juga bapak-bapak, ibu, serta saudara-saudara kami yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk mengikuti akikah cucu kami yang pertama, yaitu nama Alia, panggilan, dan seterusnya
kami juga berterima kasih karena sudah tidak disiapkan di mengenal kadarnya. Dan untuk acara ini juga kami sudah mengidamkan untuk anak yatim di panti asuhan di Asia, panti asuhan Asia, dan kebetulan tadi sudah kita antarkan berupa makanan ke sana. Dan untuk selanjutnya mungkin kita minta kepada Ustaz mungkin untuk memberikan tausiah pada kita bersama. Tausiah. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diada Allah resmi lahir pada tanggal 11 Oktober 2011 jam 3:23 dini hari di Rumah Sakit Ibnu Sina. Tersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah SAW mengajarkan hakul muslim ala muslim, hakul jari ala jari, kewajiban orang muslim terhadap muslim lain, kewajiban tetangga terhadap tetangga lain. Di antaranya wa in asabathu musibah azaitahu wa in asabathu khairan hunnatahu. Kalau saudaramu ditimpa musibah yang menyedihkan dia, maka kunjungi dia, hibur dia, beri dia semangat, motivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia ditimpa dengan kebaikan, maka ucapkan selamat kepada dia, supaya dia jangan lupa bahwa segala sesuatu yang diberikan itu belum tentu akan menjadi penyejuk dalam hati, akan membawa kedamaian dalam keluarga, kecuali kalau didasari dengan iman dan amal soleh. Banyak orang yang dapat nikmat, sudah nikmat itu ternyata susah hidupnya. Oleh itu, salah satu nikmat yang besar hari ini adalah mendapatkan keturunan. Ini akan bermakna bagi orang yang tidak punya keturunan. Orang yang tidak punya keturunan ketika dia ditanya, andaikan disuruh dia memilih di muka bumi ini pangkat jabatan, uang banyak atau anak, dia pasti akan pilih anak. Tapi bagi orang yang sudah punya banyak anak, lupa dia. Jika dia baru menikah, 2 bulan sudah terlambat istrinya, setahun sudah punya keturunan dia. Malah anaknya sehat-sehat. Lalu ketika dapat anak yang kelima, dia lupa lagi bersyukur. Tidak seperti anak yang pertama dulu. Tapi bagi orang yang tak punya anak, bukan main. Bayi tabung pun kabarnya itu ratusan juta. Mau orang, mau. Subhanallah. Oleh sebab itu kepada keluarga besar, timbalah anak ini dengan penuh dengan syukur kepada Allah, karena rasa syukurlah yang mendekatkan anak ini akan menjadi takwa, insyaallah. Bapak Ibu yang dihormati, malam hari ini kita akan melakukan akikah. Akikah ini sunat hukumnya bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Jika kita merujuk sunat ini dibaca hadis Rasulullah, maka sunat di sini malah menjadi muakkad, dekat kewajiban. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini adalah rungguhan, hutang. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadis Ahmad At-Tirmizi, al-gulamu murtahinun bi'aqiqan tuzbahu fil yawmis sabi' wa yurlaqu ra'suhu wa yusamma.
bahwa seorang anak yang baru lahir itu akan menjadi lumbuhan, akan menjadi tergadai anak ini sampai nanti akikahnya dibayarkan oleh orang tuanya pada hari yang ketujuh. Atau hadis lain juga mengatakan boleh sampai ia belum balik berakal. Hadis lain juga mengatakan sampai 3 kali 7 hari, berarti 21 hari. Kemudian hendaklah kamu mencukur atau menggunting rambutnya dan hendaklah memberi nama kepada mereka. Dengan demikian, maka kewajiban ini nampaknya menjadi hutang bagi orang tua ketika orang tuanya itu punya kemampuan, dan tidak menjadi hutang bagi orang tua ketika orang tuanya tidak punya kemampuan. Akikah yang sempurna itu, kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki itu hendaklah akikahnya 2 ekor hewan kurban, yakni domba atau kambing. Jadi sama, yang sudah sempurna, sama besar kambingnya, sama umurnya. Terus itu tentu kita tidak akan persis 100%, kurang-kurang 2 bulan mungkin, itu tergantung kepada orang yang punya. Kalau orang punya itu jujur itulah hasilnya. Yang jelas kita sudah berniat jujur. Bagi anak yang perempuan dianjurkan 1 ekor kambing. Alhamdulillah kita sudah melihat ada kepala kambing di sini. Mudah-mudahan sempurnalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Jika anak lahir itu seperti yang beliau lakukan terhadap cucunya Hasan dan Hussein, yang pertama, hendaklah disuapi dengan yang manis. Setelah kita sholat lagi. Yang kedua, hendaklah dibacakan azan dan iqamah. Rasulullah SAW menyampaikan hadis Ahmad wa Tirmizi, hadis sahabatnya, qad azana Rasulullah SAW bi uznil husna hina waladathu Fatimah. Bahwa Rasulullah SAW ketika menerima cucunya dari Siti Fatimah dan Hasan dan Hussein, beliau mengazankan cucunya di telinga kanan dan mengamatkan di sebelah kiri. Itulah barangkali yang bisa kita antar, karena kita sudah masuk waktu. Kita lakukan sholat dulu. Azan ini sholat. Mari kita belajar adab-adab dan doa agar kita sentiasa dalam kasih sayangnya. Mari kita belajar adab-adab dan doa agar kita sentiasa dalam keredaannya. Ketika kita masuk ke kandang, jangan lupa menutup kepala, membaca doa, janganlah lupa agar Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita hidup, dan insyaallah kita akan dimatikan. Dan kita hidup ini dalam rangka berjuang menunjukkan siapa yang terbanyak dan terbaik amalnya. Alhamdulillah kita sudah lakukan sholat berjamaah. Subhanallah, lengkap dengan sholat sunat dan zikirnya. Sebab itu kita lanjutkan bahwa anak dari Bapak Ilham hari ini diakikahkan. Insyaallah kita bersama-sama sudah hadir ya. Alhamdulillah kita sudah hadir, dan tentu kita akan membawa doa untuk anak kita, cucu kita, ponakan,
dan sebagainya yang bernama Adiyanda Haula Rusdi. Subhanallah. Haula Rusdi. Rasulullah SAW bahwa ketika menerima cucunya Hasan dan Husain itu yang beliau lakukan, yang pertama itu adalah mengazankannya, mengazankan di sebelah kanan, mengiqamatkan sebelah kiri. Jadi saya sudah juga baca hadis yang sahih itu, tidak ada sesungguhnya mengatakan laki-laki diazankan, perempuan diiqamatkan. Tapi ada juga orang yang menyatakan seperti itu. Yang kami tahu dan kami baca dan kami lakukan adalah mengazankan di sebelah kanan, mengiqamatkan di sebelah kirinya, laki-laki atau perempuan. Karena waktu besar. Yang sebaik-baik azan itu tentu dikumandangkan oleh ayahnya. Karena ayah yang mengazankan itu berbeda dengan orang lain. Ketika ayah yang mengazankan anaknya, tentu azannya dari hati, bukan dari pikiran, perasaan. Tidak sedikit ayah yang menangis ketika mengazankan bayinya itu. Menangis karena terharu dengan nikmat Allah. Kecuali kalau memang izin Allah tidak ada waktu itu. Yang kedua, maka Rasulullah SAW mengakikahkannya. Ini yang kita baca di hadis Rasulullah tadi, bahwa pada hari yang ke-7 Rasulullah mengakikahkan cucunya. Nah, pada saat akikah itu Rasulullah pertama menyuapkan atau memoleskan manisan yang hari itu kurma. Sekarang tentu ada mungkin madu dan sebagainya. Malah orang kampung yang tidak tahu dengan hadis ini, pernah saya tanya, di kampung itu malah katanya dia ambil kain putih yang bersih, lalu dicelupkan ke manisan, ke madu ini, lalu dioleskan di langit-langit bayi ini. Muntah anak itu. Ketika muntah itu katanya yang keluar itu adalah air yang kotor. Mungkin bahasa kebidanannya terminum air ketuban dan sebagainya. Dan itu keyakinan mereka sehat anak itu sesudah itu. Rasulullah tidak melakukan sejauh itu. Nah, lalu yang berikutnya Rasulullah lakukan adalah memberi nama. Nah, nama ini nama yang baik. Antum tad'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i asma abaikum fahsinu asma'akum. Kamu di hari kiamat akan dipanggil dengan namamu dan nama ayahmu. Oleh sebab itu berilah nama yang baik terhadap keturunanmu. Sebaik-baik nama tentu rujukannya ke Al-Quran dan hadis dan nama sahabat-sahabat. Insyaallah nama sahabat-sahabat tidak ada yang bernama Calvin, Gama, Martin Luther, itu tidak ada sahabat. Yang ada Abu Bakar, yang ada Umar bin Khattab, yang ada Ali bin Abi Thalib, yang ada Utsman bin Affan. Nah, mudah-mudahan ini namanya, alhamdulillah, namanya Aliyah, bukan Aulia. Aliyah berasal dari kata ala. Ala itu tinggi, atas. Berarti ini mungkin dimaksudkan ayatnya Aliyah ini adalah wanita yang terhormat, wanita yang tinggi, wanita yang bergerak nantinya. Lalu di belakangnya dikasih nama Haula. Haula ini berarti berawal dari bahasa Arab juga. Haula wala quwwata. Haula itu bermakna kekuatan. Jadi wanita yang punya kekuatan, yang posisinya tinggi, insyaallah. Ditambah di belakang nama kakeknya Rusdi. Rusdi itu artinya kecerdasanku, anakku yang cerdas. Ya, karena di belakangnya itu bukan I, tapi ya. Ya itu yang mutara'ah, kepunyaan.
milik. Mudah-mudahan menjadilah cucu Pak Rusdi yang terhormat, yang pintar, yang cerdas, ya, punya power nantinya insya Allah untuk merubah kezaliman menjadi kemaslahatan, kebaikan dan sebagainya. Oleh sebab itu, jamaah dirahmati Allah, hari ini kita bersama-sama hadir di sini. Saya tidak pandai, bukan tidak pandai ya, saya tidak punya ilmu untuk melakukan akikah ini seperti yang dilakukan di kampung saya. Ada air kelapa, ada daun-daun yang dingin, si dingin ya, macam. Saya tidak melakukan itu. Kalau keluarga ingin melakukan itu juga tidak tertutup, silakan. B, dan saya masih tetap menganut, memahami, meyakini berdasarkan ilmu yang saya miliki. Inilah yang saya tahu, saya baca, saya telusur asbabul wurudnya. Benar, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kepada Bapak Ilham beserta keluarga, Ibu Taufika, saya pesan saja karena saya juga punya anak, maka pesan ini mudah-mudahan tidak menyinggung. Pak Ilham, Ibu Taufika punya kewajiban yang berat. Apa beratnya? Ini titipan, ini amanah. Tapi kami yakin dan percaya Pak Ilham dan Ibu Taufika sudah memulainya, sudah memberikan contoh yang baik kepada anak. Mudah-mudahan dengan strategi yang dilakukan oleh Bapak Rusdi selama ini, yang dilakukan oleh Bapak Izarwin, yang dilakukan oleh Prof. Alamsyah, ini akan bisa dilakukan nanti oleh Bapak Ilham dan Ibu. Jadilah ibu yang baik, jadilah bapak yang baik. Asmaul Husna itu dimulai dengan Ar-Rahman, diakhiri dengan As-Sabur. Ar-Rahman harus dibuka dulu kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang, tidak akan ada komunikasi yang lancar sesudah itu. Tapi tidak semua kasih sayang itu menghasilkan target yang kita inginkan. Oleh sebab itu tutup dengan sabar. Sabar bukan bermakna mengalah, tapi sabar mencari strategi untuk mewujudkan seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Asmaul Husna 99 dimulai dengan Ar-Rahman, diakhiri dengan As-Sabur. Sabur itu sabar kan? Sudah ada kasih sayang, harus sabar terakhir nanti. Orang yang memulai dengan keras, insya Allah sabarnya akan hilang. Tapi orang yang memulai dengan kasih sayang, insya Allah sabarnya akan muncul. Di keluarga ini, insya Allah sudah dimiliki. Mudah-mudahan cucu kita, anak kita, keponakan kita, Alianda, cicit ya, cicit dari Prof. Alamsyah, Alianda Haula ini, Haula Rusdi ini akan menjadi qurratan ayun, menjadi obat di keluarga, menjadi penyejuk pandangan, menjadi bunga di keluarga, wardatul ummah, menjadi bunga bangsa. Dia akan membawa perubahan yang dahsyat ke arah yang positif. Di tengah-tengah negeri kita ini sedang bujang ganjing. Lahir mudah-mudahan 30 tahun ke depan beliau akan muncul menjadi tauladan, menjadi sosok yang mesti ditiru, ditoladani oleh orang lain karena kebaikannya. Dan kita doakan mudah-mudahan sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Dan jangan lupa bahwa kata kunci yang pertama itu adalah Rabbana liqimus shalah. Mesti sholat dulu. Jika orang sudah mendirikan sholat, maka faja'al, akan ada fasa babiyah di sana disebabkan karena sholat itu, maka ij'al afidatan minan nas tahu ilaihim, maka Allah akan menyentuh hati orang yang di sekitar anak itu, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak itu. Sudah itu otomatis insya Allah rezekinya, hukum minat lamarat, rezekinya akan datang dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Dan tentu ujungnya kita berharap menjadi yashkurun, menjadi yang bersyukur dia
Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan ucapan, bersyukur dengan perbuatan. Seringan-ringan syukur adalah melafalkan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seberat-berat syukur atau setinggi-tinggi syukur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, mari kita lakukan. Kita minta guntingnya sudah ada di Pak Ilham? Guntingnya ada Pak Ilham, gunting tuh, gunting rambut. Silakan Pak Ilham berdiri dekat anak. Ya, kita harapkan kakeknya juga dan neneknya, kemudian apa panggilannya? Opa, oma berdiri di dekat si Alia. Ya Allah, jadikan anakku ini anak yang soleh, manis, mudah-mudahan perkataannya semanis madu ini, ucapannya semanis madu ini menjadi obat bagi orang. Silakan Pak, mulai dioleskan, kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihamdillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, Pak Ilham dibuang rambutnya. Mungkin tidak bisa kita hitung 3 helai, silakanlah berapa, sedikit ya. Nah, niatkan menghilangkan hutang dunianya. Insyaallah kita sudah ta'allul ini kalau orang haji. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang lain mungkin tidak ikut ya, kakeknya ikut juga. Tidak usah. Opanya mungkin mau ikut? Tidak juga. Atau opa aja ya? Iya. Opa? Sama oma aja. Oma mana? Bisa oma berdiri. Wakil itu dah. Bisa oma berdiri, alhamdulillah di dekat opa. Opa aja. Nah, diwakilkan. Di foto nih, Ren. Difoto, wallah, opanya akan membuang rambut untuk saksi kepada Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Bapak sebutkan nanti, sebutkan panggilannya biar kami ikut memanggilnya bersama-sama dengan suara yang lembut ya. Nama anak saya, Ya, nama anak saya, putri kita ataupun keponakan, cucu maupun cicit, Alianda, kita sudah tahu sebelumnya, Alianda Haula Rusdi dengan panggilan Alia. Baik Bapak dan Ibu, kita panggil dengan wahai Alia atau ya Alia. Masyarakat itu ya itu kan wahai. Kita panggil sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alia. Ya Alia. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Silakan cucunya mau soleha. Ada yang mau menggendong cucunya, Pak Kristi ini. Subhanallah. Betapa bahagianya Alia ya. Bisa digendong kakek, nenek, lengkap kedua belah pihak. Bisa dihadiri opa dan oma. Subhanallah. Allahu Akbar. Opa, kakek baru kakek. Dan tidak ada di dokumentasi kakek. Allahu Akbar. Opa mungkin mau menggendong cicit. Ya, mama Nanti oma dekat aja dengan opa. Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Mana mamanya? Umanya juga mau menggendong. Iya ya Allah, jadikan anak yang soleh ya Allah. Amin ya Allah. Ini foto dulu, foto dulu.
Jatilah Subhanallah. Sudah semuanya menggendong, semuanya bertanggung jawab untuk cucunya. Subhanallah. Allahu Akbar. Sudah merah-merah pipinya. Belum pernah digendong bersama-sama orang terdekatnya. Allahu Akbar. Kembalikan ke mamanya. Alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا الله وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقرأ في هذا الكتاب خصوصا لألياندا حول رشدي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا الناعمين، حمدا الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا صالحا وارض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين وصل وسلم على محمد في المرسلين وصل وسلم على محمد في إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا دعانا يا الله وتقبل منا نياتنا يا الله وتقبل منا حاجاتنا يا الله وتقبل منا عقيدتنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين خصوصا لولادنا لأن حول رشد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من ذرياتنا طيبة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما خصوصا لولدنا علينا حول رشد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا حكما وألحقنا من الصالحين. اللهم ألف بيننا كما ألفت بين المهاجر والأنصار برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فتركه وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فباركه لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا أرحم الراحمين. Duhai Allah, kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Kami tinadahkan tangan kami ke angkasa bertanda besar harapan kami. Engkau kabulkan munajat kami ini ya Allah. Kami tundukkan muka kami ke bumi-Mu bertanda kami kecil di hadapan-Mu ya Allah. Engkau yang tahu apa yang tidak kami tahu ya Allah. Engkau yang menakdirkan apa yang kami lakukan ya Allah. Takdirkanlah ya Allah anak ini, Aulia ini ya Allah, Alia ini ya Allah menjadi anak yang soleh, menjadi yang soleh, menjadi cucu yang penyejuk hati, menjadi cicit pemimpin umat ya Rahman. Jadikan dia cerdas ya Allah, jadikan dia bermunajat selalu kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, utuslah para malaikat-Mu ya Allah untuk mendampingi ya Allah, untuk menjaga dan memelihara dia ya Allah. Jauhkan syaitan-syaitan ya Allah untuk membujuk dan merayunya ke jalan yang salah. Na'udzubillah. Duhai Allah, kami sadar ya Allah, kekuatan kami, kemampuan kami untuk memelihara amanah-Mu ini ya Allah terbatas sekali. Tapi kami yakin dan percaya ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Engkau yang menakdirkan kelahiran cucu, kelahiran anak, kelahiran cicit ini ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, kami bersandar kepada-Mu ya Allah. Tolong ya Allah selalu berikan hidayah dan inayah-Mu ya Allah. Berikan kekuatan dan petunjuk-Mu ya Allah. Jauhkan daripada mara bahaya ya Allah. Sehatkan ya Allah. Cerdaskan dia ya Allah. Muliakan dengan sifat akhlak ya Allah. Duhai Allah, murahkan rezekinya sehingga ia menjadi orang-orang yang bersyukur dan dermawan birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, kepada keluarga ya Allah, jadikan keluarga yang sabar ya Allah. Duhai Allah, terimalah akikah ini ya Allah sebagai sunnah Rasul-Mu ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini tidak berlebih dan tidak pula kurang daripada aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ya Allah ada kesalahan kami dalam melakukan ini, bukan kesengajaan tapi kekurangan ilmu lah yang kami ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, maafkan kesalahan kami, maafkan kekhilafan kami, dan terima semua kebaikan kami. Jadikan ya Allah ini menjadi jembatan kami untuk mendapatkan jannah-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ibu ayah, kami pergi sekolah, kami belajar Quran, kami belajar sunnah. Assalamualaikum ustaz ustazah, kami datang sekolah, ajar kami Quran, ajar kami sunnah. Kami cinta Allah, kami cinta Nabi, kami sayang ayah, kami sayang rumah. Kalau mantap kami yo minta maaf kepada tamu kami. Namun kurang tahu sabui, galak kurang pakai duduk tak pada tampaknya, seperti takinya di tengah, duduk jual nak kasih duit. Ayo mau jadi kepada Allah minta ampun, karena Allah lah yang kadim. Kepada kita sama minta maaf.
tentang permintaan si tamu, ayolah kami lapis hati suci muka dah jadi. Itulah mesti ganda tu. Aja weh lupa. Ikut lah jadi orang nak. Pulang dulu dia tak tanya mah. Dia nak panggil jawab dan apa? Assalamualaikum salam.